I'm pretty sure that's not a Lincoln Nut. What happened was he called me a crack dealer, threatened to call the police. Take me there. You see a young black guy with a mountain of money, and right away you say, hey, he's got to be a drug dealer. Well, follow this. Black Navigator for $50,000. Seorang petinggi keluarga mafia Italia yang dikenal dengan sebutan Sang Jenderal akhirnya bebas setelah dipenjara selama 25 tahun demi menutupi kejahatan yang dilakukan oleh bosnya. Jauh sekali perbedaan dunia, di mana dulu masih ada Saras dan Jin dan Jun, sekarang udah hoba-hoba. So nggak usah lama-lama karena ada tembakau yang harus dijemur. Kita langsung aja jam ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan karakter utama di serial ini, seorang bapak-bapak udah tua, mantan petinggi kelompok mafia Italia di Amerika bernama Dwight yang baru saja bebas setelah dipenjara selama sepertiga hidupnya atas kasus pembunuhan yang bahkan tidak dilakukannya. I wanted to be a successful gangster. Seperti kriminal-kriminal top tier pada umumnya, Dwight langsung dijemput oleh seorang supir dan diantar untuk menemui bosnya. Namun begitu sampai di sana, dia harus kecewa karena mendapat perlakuan tidak seperti yang dia harapkan, di mana Chiki, anak bos mafia yang kini memimpin organisasi tersebut beserta anak buahnya yang bahkan masih bayi ketika Dwight masih aktif, mereka sama sekali tidak menunjukkan respect kepada orang yang telah mengorbankan hidupnya untuk mengcover ayahnya dulu. Business first. Mereka bahkan sudah menyiapkan rencana untuk mengirim Dwight ke sebuah kota kecil pinggiran bernama Tulsa yang sebenarnya dia sendiri tahu kalau hal itu adalah upaya untuk menyingkirkannya dari organisasi. Karena sudah nggak punya siapa-siapa lagi di New York selain keluarga mafia yang justru tidak lagi menginginkan kehadirannya, Dwight akhirnya memilih untuk berangkat ke Tulsa seperti yang diminta oleh Chiki dan memulai semuanya dari nol. Tulsa. Yeah, why not? Begitu sampai di sana, dia langsung mencari informasi tentang kota tersebut dari seorang supir taksi yang bernama Tyson. Salah satunya adalah sebuah toko herbal penjual ganja yang beroperasi di tempat itu. Dwight yang selama hidupnya selalu dekat dengan dunia gelap, awalnya dia mengira kalau tempat itu sudah dipegang oleh kelompok kriminal tertentu di kota tersebut. Namun menurut Tyson, hal seperti itu tidak ada di Tulsa, di mana otak mafia Dwight pun langsung menyala dan melihat kesempatan untuk memulai bisnisnya. To wait a little bit until I come out. Tanpa ragu, Dwight langsung masuk ke sana dan bertemu Body, pemilik toko tersebut, di mana dengan sedikit ancaman, orang-orang yang sama sekali tidak terbiasa dengan tindakan kriminal itu pun langsung menuruti semua perkataan Dwight tanpa sedikit pun melakukan perlawanan. I need to see your books. Can I just wait it out over here, please? Begitu melihat catatan transaksi toko yang cukup besar, Dwight langsung berkata kalau mulai sekarang dia akan mengambil 20% keuntungan setiap minggu dari pemasukan toko, di mana sebagai gantinya dia akan menjadi partner bisnis Body dan memberikan perlindungan untuk tokonya yang sebenarnya juga sama sekali tidak diperlukan karena di sana semuanya sudah legal dan para pembeli hanya perlu menunjukkan kartu medisnya. Namun karena tidak berani melawan, Body akhirnya terpaksa setuju dengan tawaran tersebut. Do I have a choice? Absolutely not. Setelah mendapat uang yang agak lumayan dan diantar ke hotel prihatin, Dwight lalu meminta Tyson untuk menjadi supir pribadinya. Tidak hanya itu, dia juga memintanya sekalian membeli mobil secara cash agar besok dia bisa mulai antar jemput dengan mobil baru yang lebih mewah ala mafia. I need you here tomorrow morning at 10 a.m. All right, you got it, boss. Singkat cerita, keesokan harinya, Tyson kembali datang menjemput Dwight tepat di jam yang dia minta kemarin, namun tanpa membawa mobil arogan totot dengan stiker ormas seperti seharusnya, di mana Tyson berkata kalau dealer mobil yang dia datangi menolak untuk menjual mobil itu kepadanya karena mereka curiga kalau Tyson adalah seorang pengedar. Mendengar hal itu, Dwight pun langsung meminta Tyson untuk segera mengantarkannya ke tempat tersebut. Begitu sampai di sana, Dwight kembali menggunakan cara mafia untuk mengancam si pemilik dealer dengan memberikannya tawaran rugi untuk membeli mobil yang dia inginkan. Di mana lagi-lagi karena warga di kota itu tidak terbiasa dengan tindak kriminal, orang itu akhirnya menuruti perkataan Dwight begitu saja dan memberikan mobil yang dia mau.
The Black Navigator. Setelah kejadian itu, Dwight lalu pindah ke hotel terbaik yang ada di kota dan semakin merasa di atas angin karena dia bisa melakukan apapun yang dia mau di kota itu. Lalu untuk menguatkan posisinya, dia tetap butuh banyak kenalan di mana malam harinya dia pergi ke sebuah bar lokal untuk membuat koneksi lain yang mungkin akan berguna baginya. We're gonna go see Bodie. Di tempat ini, dia kemudian berkenalan dengan Mitch, pemilik bar yang kebetulan juga adalah seorang mantan napi sama seperti Dwight, sehingga mereka berdua langsung akrab dan mulai banyak ngobrol satu sama lain. Dwight. Lalu di tengah percakapan mereka, seorang perempuan muncul untuk mengajaknya berkenalan. Mbak-mbak ini bernama Stacy, di mana dia sedang mencari jodoh untuk move on dari mantan suaminya dan melihat Dwight sesuai dengan kriterianya. Dari sana mereka berdua kemudian semakin dekat sampai dia menyadari bahwa Dwight telah berumur 70-an tahun yang membuatnya langsung pamit. 75. You know what? I'm gonna go. Sialnya lagi, ternyata Stacy merupakan seorang anggota ATF seperti agen FBI tapi khusus menangani alkohol dan kepemilikan senjata api. Dia baru menyadari keesokan harinya kalau orang yang dia kencani kemarin merupakan seorang mafia dari New York yang baru saja keluar dari penjara dan pindah ke kotanya, di mana semua catatan kriminalnya bahkan telah hampir kadaluarsa. I got a rap sheet in front of me. It goes back to before the Beatles. Meskipun begitu, Dwight tetap masuk dalam daftar pantauan polisi lokal di mana hal itu akan menjadi masalah jika mereka mengetahui kalau Stacy sempat hangout dengan orang itu. Figure it out. Sementara itu, Dwight yang masih membiasakan diri setelah 25 tahun di Bowie yang kalau sekolah dari SD sampai kuliah aja nggak selama itu, diperlihatkan dia masih beradaptasi dengan banyaknya perubahan yang terjadi termasuk internet yang dia gunakan untuk mencari info tentang anaknya yang sudah lama hilang kontak. Sayangnya untuk mendapatkan info yang dia butuhkan, Dwight memerlukan sebuah kartu kredit sehingga dia memutuskan untuk segera membuka rekening di sebuah bank. Sebelum berangkat ke bank, Dwight minta diantar terlebih dahulu ke toko herbal untuk mengambil uang dari Bodhi, di mana Bodhi yang agak mulai risih dengan terpaksa tetap memberikan uangnya sambil menanyakan sebenarnya apa keuntungan yang akan dia dapatkan dengan rutin membayar sejumlah uang kepada Dwight. Disinilah Dwight kemudian meminta alamat supplier dari bahan baku Bodhi dan mengatakan kalau dia akan membuat kesepakatan baru yang lebih menguntungkan dengan orang tersebut. Dia juga sudah merencanakan beberapa investasi baru untuk mereka berdua agar uang yang mereka miliki aman dari pihak kepolisian. You rearranging mine. You're pretty friggin'. Setelah mengambil uang dari Bodhi, dia kemudian langsung menuju bank untuk membuka rekening baru yang sayangnya lagi-lagi akibat sudah terlalu lama di penjara, SIM-nya sudah mati sejak kerusuhan tahun 98 yang membuatnya akhirnya mau nggak mau harus membuat SIM baru agar dia bisa membuka rekening bank. Don't you think? Jadi karena Dwight di sini terlalu malas mengikuti prosedur pembuatan SIM yang repot nggak kayak di sini, dia pun kemudian melakukan hal yang umumnya dilakukan juga oleh warga dari negara berkembang. Dan seketika itu juga dia langsung mendapatkan SIM sementara sambil menunggu jadwal praktek untuk formalitas. Looks like there's an opening early next week. Sementara itu, Stacy yang masih penasaran dengan Dwight kemudian menelpon rekannya untuk menanyakan info yang lebih valid mengenai Dwight, di mana rekannya itu kemudian mengkonfirmasi kalau Dwight memang seorang mantan petinggi dari kelompok mafia di New York yang baru saja bebas dari penjara karena 2 kasus pembunuhan. Brooklyn, New York, July 1947. Merasa kalau ada yang harus diperjelas sebelum para atasannya tahu, Stacy lalu memutuskan untuk kembali menemui Dwight di hotelnya di mana dia memberitahukan Dwight tentang identitas aslinya yang merupakan seorang agen ATF. Dia juga menanyakan tujuan Dwight yang tidak lain adalah seorang mantan jenderal mafia pindah ke sebuah kota kecil yang tentu saja Dwight tidak bisa menjawab hal itu. Meskipun begitu, Stacy tetap memperingatkan agar Dwight tidak berbuat macam-macam karena jika sampai Dwight benar-benar berurusan dengan kepolisian lokal, dia tidak akan membantunya. If you get jammed up here, there's nothing I can do to help you out, right? Di sisi lain, diperlihatkan seorang pria bernama Arman yang merupakan mantan anggota mafia bawahan Dwight 25 tahun yang lalu dan selama ini mengasingkan diri di kota tersebut.
Di sini, dia tidak sengaja melihat Dwight saat sedang berada di mall dan memastikannya dengan menelpon seseorang di mana dia ketakutan karena mengira kalau Dwight datang ke Tulsa untuk memburunya. Sehingga dia berusaha mencari info mengenai hal itu sebelum Dwight yang lebih dulu menemukannya. That's him. Kembali beralih ke Dwight di mana dia bersama dengan Body pergi menemui seseorang bernama Jimmy, seorang supplier sekaligus petani ganjil untuk menegosiasikan penawaran kerjasama baru agar mereka bisa meningkatkan bisnisnya masing-masing. You ever been on life support? Hey, take it easy, guys. Come on. Dengan bermodalkan aura seorang mafia dan pengalaman bisnisnya di bidang ilegal, Dwight bisa dengan sangat baik melakukan negosiasi dengan Jimmy di mana hanya dengan sedikit ngobrol, mereka langsung akrab dan Dwight bisa mendapatkan harga yang lebih murah pada pengiriman selanjutnya. This is delicious, by the way. I have to do the math. Dari sana, Dwight lalu kembali ke hotel dan mendapatkan sebuah paket COD kartu ATM miliknya yang akhirnya selesai dibuat. Tanpa membuang banyak waktu, dia pun langsung menggunakan kartu itu untuk mendapatkan info mengenai anaknya dan memberanikan diri untuk menelponnya saat itu juga. Sayangnya, setelah puluhan tahun putus kontak selama dirinya di penjara, anaknya yang bernama Tina yang bahkan Dwight tidak tahu dia sudah berkeluarga justru menolak berbicara dengannya karena sudah terlanjur kecewa kepada ayahnya. I stopped seeing her because it was too hard on me. Singkat cerita, setelah mendapatkan penawaran baru dari Jimmy si supplier, Dwight dan Body langsung mengupgrade toko mereka menjadi lebih besar dan mulai menjual barang herbal jenis lain yang disamarkan. Lalu saat sedang mendatangi acara opening di toko tersebut, Dwight melihat ada sekumpulan anak muda yang liut menggunakan gas balon di mana menurut Body itu adalah gas ketawa dan hal itu memang sedang tren di sana. Dia juga mengatakan kalau dalam waktu dekat akan ada pasar malam di mana anak-anak muda itu biasanya rela membayar lumayan tinggi hanya untuk mendapatkan balon tersebut. They sell it for 10 at Agawala Land. Mendengar hal itu, otak bisnis Dwight pun kembali menyala di mana dia kemudian pergi menemui Mitch di barnya dan setelah menghitung keuntungan $100,000 hanya dari jualan balon gas selama 3 hari, Dwight langsung mengajaknya bekerja sama untuk menjual gas balon tersebut karena dengan memanfaatkan koneksi Mitch sebagai seorang pemilik restoran, seharusnya dia bisa membeli gas ketawa dalam jumlah besar secara legal. If you had a sudden need for a ton of whipped cream. I just might. Keesokan harinya, Dwight diperlihatkan pergi menjalani ujian praktek SIM dengan seorang penguji menggunakan mobilnya, di mana awalnya semua berjalan lancar seperti biasa, namun saat mereka baru saja selesai, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti tepat di samping mobilnya dan langsung menembakkan pistol beberapa kali ke arah mobil Dwight. Untungnya tidak ada satupun dari tembakan itu yang mengenai mereka. Oh God! Oh God! Oh God! Lalu, alih-alih menyelamatkan diri, Dwight justru langsung tancap gas untuk mengejar mobil tersebut yang lumayan membuat kekacauan di tengah kota. Sialnya, mobil itu tetap berhasil lolos karena ketutupan mobil box dan berhubung si penguji yang duduk di kursi penumpang panik karena mengalami cedera, Dwight akhirnya menghentikan pengejarannya sambil menulis nomor plat mobil tersebut. Shut the fuck up. Sejak kejadian itu, tentu saja Dwight harus berurusan dengan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Untungnya sebelum polisi mencari kesalahan untuk menahannya, Stacy muncul dan menggunakan wewenangnya untuk membawa Dwight pergi dari sana dengan alasan kalau Dwight sedang dalam pengawasan khusus dari departemennya. Meskipun sebelumnya Stacy sendiri yang mengatakan kalau dia tidak akan menolong Dwight jika dirinya berurusan dengan pihak kepolisian. You know, you didn't have to buy me dinner. Keesokan harinya, Dwight langsung membuat list pihak-pihak yang kemungkinan melakukan hal itu dan orang pertama yang ada di pikirannya adalah bawahan Chiki, anak mantan bosnya di New York yang tidak senang dengannya setelah dia meninjunya kemarin. Namun, Chiki menegaskan kalau dia dan anak buahnya sama sekali tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut. You with the 9 fucking lives. Tidak cukup sampai di situ, dia juga kembali menemui penguji SIM-nya yang sedang dirawat di rumah sakit, memberinya sejumlah uang untuk kompensasi sekaligus sedikit memaksa agar dia membantunya mencari info mobil yang menyerang mereka dengan menggunakan relasinya di dinas perhubungan secara diam-diam. These are the first 4 numbers on the plate.
Dari sini, sadar kalau keadaan akan mulai berbahaya, Dwight juga berniat memecat Tyson karena dia tidak mau Tyson dan keluarganya justru terkena masalah mengingat mobil yang biasa mereka pakai seringkali berada di rumah Tyson. Namun, Tyson justru menolak menjadi dirinya yang dulu. Dia tetap ingin bekerja dan mengambil resiko untuk mengubah hidupnya. So, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menyewa mobil baru sementara mobil mereka diservis. I want a new car. Singkat cerita, Dwight mendapat telepon dari penguji SIM sebelumnya yang telah mendapatkan lokasi mobil yang digunakan dalam aksi penembakan, di mana mobil itu terparkir dan sudah dalam kondisi setengah gosong akibat dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Untungnya setelah memeriksa bagian dalam mobil yang masih belum sepenuhnya terbakar karena saat dibakar jendelanya ketutup, nggak ada udara, di mana Dwight sempat menemukan bekas potongan emblem dari sebuah peternakan kuda yang berada tidak jauh dari sana. So, untuk mendapatkan info lebih lengkap, Dwight pun segera pergi menuju tempat tersebut sendirian mengingat keadaan akan bisa menjadi berbahaya. Di sini, Dwight lalu menemui pemilik peternakan kuda itu yang bernama Margaret, di mana Dwight berpura-pura menjadi seorang DC yang sedang mencari sebuah mobil. Sayangnya, di sini Margaret tidak memberikan info apapun yang bisa membantunya sehingga Dwight akhirnya memutuskan untuk diam-diam memantau tempat tersebut. Dan disinilah dia akhirnya melihat Arman, seseorang yang dulu dia kenal saat masih aktif menjadi seorang mafia. Awalnya, Dwight berniat untuk langsung menghabisi Arman saat itu juga. Namun, begitu melihat ada seorang bocil yang keluar dari rumahnya, Dwight langsung mengurungkan niatnya tersebut dan menunggu hingga keesokan harinya. Singkat cerita, saat hanya Arman yang tinggal sendiri di rumah, Dwight langsung menodongkan pistol ke arahnya sambil menginterogasi soal aksi penembakan sebelumnya. Di sini, Dwight mengira kalau Arman diperintahkan oleh Chiki untuk menghabisinya, yang justru membuat Arman bingung karena dialah yang mengira kalau Dwight datang ke kota itu untuk menghabisinya. Jadi, sebelum keduluan, dia memutuskan untuk lebih dulu melimpet Dwight tempo hari. Intinya, hal itu hanya sebuah kesalahpahaman di mana Arman menjelaskan kalau dulu saat Dwight di penjara, bos mereka atau ayahnya Chiki sempat berusaha menjebaknya karena mengira kalau Dwight akan berkhianat. Saat itu, Arman berusaha mencari cara untuk memberitahu Dwight, namun dia kesulitan karena tidak bisa mendapat akses ke penjara. Oleh karena itulah, dia kemudian memutuskan untuk kabur keluar kota karena mengira bos mereka akan menghabisinya jika dia tahu kalau Arman mengetahui hal itu. That's why I skipped town. Life. Berhubung hal itu hanya sebuah kesalahpahaman, Dwight akhirnya memaafkan Arman, namun dengan syarat dia kini kembali menjadi bawahannya dan harus menyetor uang setiap minggu terserah bagaimana caranya. An envelope every Saturday. We'll start at $300 a week. Setelah menemui Arman, Dwight lalu kembali ke bar dan bertemu dengan Mitch untuk mengambil pesanan gas ketawa yang diminta olehnya, dan setelah berhasil mengumpulkan beberapa tangki, dia lalu menyuruh Tyson, Body, dan yang lainnya untuk mulai menjualnya di festival pasar malam. Ready to roll out. Yeah. Sempat terjadi sedikit kendala di mana Tyson dan yang lainnya didatangi oleh dua orang anggota geng motor yang menanyakan soal izin mereka berjualan di tempat tersebut karena menurut mereka wilayah itu adalah teritori mereka. Meskipun begitu, kedua orang itu tidak melakukan apapun pada mereka dan memilih untuk mundur terlebih dahulu untuk melaporkan hal itu pada bos mereka. Tapi begitu melapor kepada bos mereka yang bernama Waltrip, kedua orang itu justru dipukuli karena dianggap sebagai pecundang yang tidak berani mengambil keputusan sendiri mempertahankan wilayah mereka. Jadi sebelum Dwight dan kelompoknya mulai menjual gas ketawa di festival tersebut, geng motor itu sudah lama berjualan di sana. Bahkan selain menjual gas ketawa, kelompok itu juga sudah dipantau oleh ATF, Stacy, dan yang lainnya karena terindikasi sebagai kelompok kriminal bersenjata yang harus diwaspadai. Lalu keesokan harinya, Waltrip memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Body dan yang lainnya di pasar malam dan mengambil semua tabung gas dan juga uang mereka dengan maksud untuk memberi pelajaran agar komplotan Dwight dan yang lainnya tidak lagi mengganggu wilayah teritorial mereka.
Namun begitu Body melaporkan hal itu kepada Dwight, dia justru berpikiran lain dan langsung mengumpulkan orang-orang untuk melakukan aksi balas dendam. Bahkan ayahnya Tyson yang sebenarnya dari awal tidak setuju anaknya bergaul dengan Dwight, justru ikut datang dan membantu mereka membalas orang-orang yang telah mengejar anaknya. Don't tell my son what to do. Come on! Dan akhirnya tawuran antar geng pun terjadi di festival pasar malam, di mana meskipun kelompok Dwight di sini sebenarnya kalah jumlah, namun karena membawa pentungan, mereka berhasil menghajar beberapa anggota geng motor yang ada di sana dan mengambil kembali tabung-tabung mereka. Setelah kejadian itu, Dwight yang selama di penjara memutus kontak dengan keluarga dan saudara-saudaranya, lalu memutuskan menghubungi kembali adik perempuannya untuk sekedar meminta maaf dan memberikan kabar. Namun saat itu, dia justru diberitahu kalau kakak mereka sedang dirawat di rumah sakit karena sakit parah yang dideritanya. Mendengar hal itu, Dwight sempat menawarkan diri untuk datang menjenguk, namun adiknya berkata kalau Dwight tidak perlu melakukannya. Meskipun begitu, dia tetap akan memberikan update mengenai kondisi kakak mereka kepada Dwight. Sayangnya, tidak lama setelah Dwight menghubungi adiknya, dia kembali ditelepon oleh adiknya yang mengabarkan kalau kondisi kakak mereka sudah semakin parah dan mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Di mana Dwight diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan kakaknya tersebut dan meminta maaf karena selama 20 tahun terakhir tidak lagi menghubunginya. We'll catch you later, Joe. Singkat cerita, setelah mendapat kabar kalau kakaknya akhirnya telah wafat, Dwight lalu memutuskan kembali ke New York untuk melayat, di mana setelah sekian lama, dia akhirnya kembali bertemu dengan Joanna, adiknya dan juga anaknya yang bernama Tina, meskipun saat itu dia masih menolak untuk berbicara dengannya. Joanna yang menyadari hal itu pun berusaha menghibur Dwight sambil mengajaknya bicara di luar dan memberitahukan tentang perkembangan kehidupan Tina selama ini setelah Dwight memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum kakaknya. They're great. The sympathetic ear. Tidak berselang lama, Dwight kemudian juga mendapat telepon dari Chicky yang kembali marah-marah setelah mengetahui kalau Dwight sedang berada di New York tapi tidak menjenguk ayahnya alias mantan bos Dwight dulu yang juga sedang menjalani rawat inap karena kondisinya sedang menurun. Meskipun Chicky tahu kalau Dwight pulang untuk melayat almarhum kakaknya, namun dia juga tetap menuntutnya untuk paling tidak datang menjenguk ayahnya. Remember your first and highest obligation. Karena sudah ditelepon langsung, Dwight akhirnya memutuskan untuk menyempatkan diri mampir ke rumah sakit meskipun hanya untuk sekedar formalitas mengingat semua perlakuan mereka yang seolah menelantarkannya dan melupakan pengorbanannya selama 25 tahun di penjara. No, to make you George Washington, you know that, right? Setelah sedikit basa-basi di rumah sakit, Dwight kemudian mampir ke toko bunga milik Tina sebelum kembali ke Tulsa, di mana awalnya dia hanya ingin mengajaknya berbicara, meminta maaf padanya dan berpamitan meskipun dia sadar kalau anaknya itu mungkin masih belum bisa memaafkannya. Hey, that's not nothing. Stop. To move past this. Tanpa diduga, Tina justru menceritakan alasan kenapa dia sangat membencinya karena dulu sewaktu Dwight masih berada di dalam penjara, dia meninggalkan beberapa hutang yang membuat Tina dan ibunya kesulitan untuk membayar hingga dia sempat beberapa kali didatangi oleh salah satu rekan mafia ayahnya yang awalnya diperintahkan untuk sesekali mengurus Tina dan ibunya saat Dwight berada di dalam penjara. Namun pada suatu hari, orang itu justru gelap mata dan melakukan sesuatu kepadanya. Nico. Mendengar hal itu, Dwight pun seketika langsung emosi dan menanyakan siapa orang yang dimaksud. Alih-alih mendukung tindakan ayahnya setelah memberitahukan siapa orang yang melakukan hal itu kepadanya, Tina justru mengatakan kalau dia sudah tidak mau membahas apapun lagi soal masalah itu dan meminta Dwight berjanji untuk tidak bertindak nekat. Promise me. Tapi namanya juga seorang ayah, pasti tidak akan tinggal diam begitu mendengar kabar seperti itu menimpa anaknya, di mana tanpa banyak bicara, Dwight langsung pergi meninggalkan Tina dan bergegas ke rumah sakit. Namun dia tidak menemukan satu orang pun ada di sana sehingga dia kemudian memutuskan untuk masuk ke kamar bosnya dan menanyakan hal itu langsung kepadanya. The sympathetic ear.
Awalnya, Dwight mencoba bersikap tenang ketika berbicara dengan bosnya mengingat kondisinya yang saat itu sedang drop. Namun di sini Dwight tetap tidak bisa menahan amarahnya dan langsung to the point menanyakan apakah dia mengetahui kejadian yang menimpa anaknya mengingat dulu bosnya pernah bersumpah untuk menjaga istri dan anak Dwight selama dia di penjara. Sayangnya, bosnya pun sama kagetnya dengan Dwight begitu mendengar kabar tersebut sehingga dia akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu dengan tangannya sendiri. No! What? Dari sana, Dwight langsung pergi ke kediaman Chiki untuk mencari pelaku yang tidak lain adalah anak buah Chiki dan tanpa menghiraukan keberadaan Chiki dan anak buahnya yang lain, dia langsung menghabisi orang tersebut di depan rekan-rekannya dengan membabi buta. Beralih ke Tulsa sesaat setelah ditinggal Dwight pergi ke New York, Waltrip dan anak buahnya diperlihatkan mulai melakukan pergerakan untuk memburu Dwight dan komplotannya dengan menyuap 2 orang polisi lalu lintas untuk mencari mereka. Dan hanya dengan bermodalkan nomor plat kendaraan, tidak butuh waktu lama mereka langsung menemukan mobil Dwight yang saat itu sedang dikendarai oleh Tyson. Sayangnya karena Dwight ternyata tidak ada di dalam mobil tersebut, mereka pun akhirnya membuat masalah agar bisa menahan Tyson dan menggali info darinya mengenai siapa sosok Dwight yang berani-beraninya mengganggu wilayah teritorial mereka. The Constitution. Stole his vehicle? Sementara Tyson ditahan di polsek, salah satu polisi juga mengambil HP milik Tyson dan dari sana mereka mendapatkan info tentang Body dan menculiknya. Namun alih-alih membawanya ke polsek seperti Tyson, polisi itu justru menyerahkannya langsung kepada Waltrip karena mengira kalau dialah orang yang mereka cari. Di sini, Waltrip lalu meminta Body untuk menceritakan siapa Dwight dan apa hubungannya dengan dirinya karena menurut histori panggilan yang ada di HP Tyson, dia cukup sering berhubungan dengan mereka. Body pun menjelaskan kalau dia dan Dwight hanya sebatas rekan bisnis dan bahkan faktanya, sedari awal dia hanya diperas oleh Dwight dan dipaksa untuk memberikan sejumlah uang kepadanya setiap minggu. Oleh karena itu, dia akan dengan senang hati menyampaikan pesannya kepada Dwight jika ingin bertemu dengannya. But not quite yet. Setelah selesai dengan teror tersebut, Body lalu dibawa ke bar oleh para polisi itu untuk menemui Mitch, di mana awalnya mereka juga bermaksud untuk membawanya kepada Waltrip. Namun tidak seperti Tyson dan Body, Mitch yang merupakan seorang mantan napi sama sekali tidak takut dengan kedua polisi korup tersebut dan justru menantang mereka berdua jika berani macam-macam di tempatnya. Mendengar hal itu, kedua polisi itu pun justru langsung ciut dan akhirnya melepaskan Body. Fucking cottage cheese asses out of here. What's going on?